Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Pujianti dari Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Akan memaparkan atau menjelaskan mengenai privasi dalam etika dan filsafat komunikasi. Sebelumnya, manusia merupakan makhluk yang tidak akan bisa hidup tanpa berkomunikasi dengan yang lain. Karena setiap kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan itu dimulai dengan sebuah komunikasi. Sehingga kita dianjurkan untuk bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, hal-hal yang mengenai berkomunikasi harus kita ketahui dan kita pelajari. Kita akan membahas 5 poin. Yang pertama, pengertian privasi. Yang kedua, nilai privasi. Yang ketiga, privasi sebagai nilai moral. Yang keempat, problematika privasi dalam media. Yang kelima, konfidensialitas sebagai nilai. Yang pertama adalah pengertian privasi. Menurut D sendiri, mendefinisikan privasi sebagai hak untuk dibiarkan atau hak untuk mengontrol publikasi yang tidak diinginkan tentang urusan personal seseorang. Hak atas privasi dapat diartikan sebagai hak dari setiap orang untuk melindungi aspek-aspek pribadi kehidupannya untuk dimasuki dan digunakan oleh orang lain. Sifat dasar praktik komunikasi itu sendiri tidak akan membiarkan seseorang dengan kesendiriannya. Kecenderungan praktik komunikasi adalah pengungkapan, sedangkan kecenderungan privasi adalah menyembunyikan. Ada jenis pelanggaran privasi, diantaranya adalah intrusion, yaitu tindakan mendatangi atau mengintervensi wilayah personal seseorang tanpa diundang atau tanpa izin yang bersangkutan. Tindakan mendatangi dimaksud dapat berlangsung baik di properti pribadi maupun di luar. Kasus terkait hal ini pernah diajukan oleh Maxwell Douglas dan istrinya Catherine Zeta-Jones yang mempermasalahkan foto pesta perkawinan mereka yang diambil tanpa izin oleh seseorang paparazzi. Yang kedua, public disclosure of embarrassing private fact, yaitu penyebarluasan informasi atau fakta-fakta yang memalukan tentang diri seseorang. Penyebarluasan ini dapat dilakukan dengan tulisan atau narasi maupun dengan gambar. Yang ketiga, publicity which places some unforeseen light in the public day, yaitu publikasi yang mengelirkan pandangan orang banyak terhadap seseorang. Keempat atau yang terakhir, appropriation of name or likeness, yaitu penyalahgunaan nama atau kemiripan seseorang untuk kepentingan tertentu. Peristiwa ini lebih terkait pada tindakan pengambilan keuntungan sepihak antara ketenaran seseorang selebritis. Nama dan kemiripan si selebritis dipublikasikan tanpa izin. Sebelum ke nilai dalam privasi, ada pengaruh privasi terhadap perilaku. Menurut Maxim Wolf dan kawan-kawan mencatat bahwa pengelolaan hubungan interpersonal adalah pusat dari pengalaman tentang privasi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai dalam privasi. Privasi memberikan kemampuan untuk menjaga informasi pribadi yang bersifat rahasia sebagai dasar pembentukan otonomi individu. Privasi dapat melindungi dari cacian dan ejekan orang lain, khususnya dalam masyarakat di mana toleransi masih rendah, di mana gaya hidup dan tingkah laku aneh tidak diperkenankan. Pecandu alkohol, kaum homoseksual, penderita AIDS adalah contoh nyatanya. Privasi merupakan mekanisme untuk mengontrol reputasi seseorang. Semakin banyak orang tahu tentang diri kita, semakin berkurang kekuatan kita untuk menentukan nasib kita sendiri. Contoh, peredaran video mesum Yahya Zaini dan Maria Eva, di mana rekaman tersebut sejatinya merupakan privasi dari keduanya. Privasi merupakan perangkat bagi berlangsungnya interaksi sosial. Berbagai regulasi yang mengatur penyusupan pembuktian bahwa privasi penting bagi interaksi sosial. Privasi merupakan benteng dari kekuasaan pemerintah sebagai mana slogan yang berbunyi pengetahuan adalah kekuatan. Maka privasi menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Pada satu sisi, pemerintah memiliki privasi berupa rahasia negara yang tidak boleh dibuka dalam kondisi tertentu. Pada sisi lain, masyarakat juga memiliki privasi sehingga penguasa tidak berlaku semena-mena. Privasi sebagai nilai moral adalah 4, yaitu kebebasan, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga hati nurani, yang keempat prinsip kesadaran moral. Yang pertama adalah kebebasan. Kebebasan merupakan hal utama dalam privasi, karena kebebasan merupakan kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Yang kedua adalah tanggung jawab.
Tanggung jawab adalah kemampuan individu untuk menjawab segala pertanyaan yang mungkin timbul dari tindakannya. Yang ketiga adalah hati nurani. Hati nurani adalah penghayatan tentang nilai baik atau buruk berhubungan dengan situasi yang ada. Dalam hal ini, hati nuranilah yang harus didengar, mana yang harus kita perbuat, mana yang tidak. Yang keempat adalah prinsip kesadaran moral. Prinsip kesadaran moral mencakup sikap baik, keadilan, dan hormat terhadap diri sendiri dan orang lain. Problematika privasi dalam media. Sebagian besar media pers nasional tidak terkecuali media arus utama yang bergengsi melanggar privasi dalam penyajian beritanya. Media pers semata mencari sensasional dan tidak disadarinya telah merugikan publik. Adapun isu-isu menyangkut privasi tersebut, diantaranya yang pertama penyakit menular. Kasus penyakit menular seperti AIDS memang memiliki nilai berita yang sangat tinggi. Namun menurut Day, hal tersebut merupakan menjadikannya sebagai nilai kebenaran untuk melanggar privasi. Di Indonesia sendiri pelanggaran privasi oleh media nampak di mana-mana. Yang kedua ialah homoseksual. Orientasi seksual seseorang menurut Alvin Day tetap merupakan urusan privat. Yang ketiga adalah korban kejahatan seksual. Dalam masyarakat di mana kelompok laki-laki bersifat dominan seperti di Indonesia telah berkembang tendensi untuk menyalahkan korban kejahatan sosial yang notabene adalah perempuan. Yang keempat adalah tersangka di bawah umur. Pelanggaran hukum di bawah umur perlu dilindungi privasinya, karena sistem hukum pidana bagi anak di bawah umur sendiri tidak bertujuan sebagai hukuman, tapi lebih sebagai rehabilitasi. Yang kelima adalah bunuh diri. Kajian privasi pada bunuh diri didasarkan bahwa tiap orang memiliki hak untuk meninggal secara terhormat. Yang keenam adalah kamera dan rekaman tersembunyi. Peraturan tentang privasi atas hal ini adalah bahwa baik jurnalis maupun sumber harus berada pada wilayah publik, bukan dalam hubungan privat dalam kapasitas sebagai manusia. Yang ketujuh adalah kecelakaan dan tragedi pribadi. Keseimbangan antara privasi dan informasi. Yang pertama adalah hormat terhadap pribadi dan tujuan peliputan. Tujuan peliputan tidak boleh digeser menjadi komersial atau tujuan tendensius lainnya. Tujuan peliputan mestilah didasarkan atau pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Yang kedua adalah kegunaan sosial. Apakah pelanggaran privasi dalam memberi manfaat kepada masyarakat? Prinsip kegunaan sosial didasarkan atas asumsi bahwa insan media sejatinya adalah agen moral yang dapat memilih informasi mana yang berguna bagi audiensnya. Yang ketiga adalah keadilan, yakni berkaitan dengan pernyataan sejauh mana privasi subjek layak untuk diangkat. Yang terakhir adalah minimalisasi hal yang bisa menyakiti bagi orang lain. Bila invasi privasi tidak dapat dihindari karena ada kepentingan yang lebih luas bagi masyarakat, maka peliputan mesti mempertimbangkan apakah suatu detail memang diperlukan atau tidak. Yang terakhir adalah konfidensialitas sebagai nilai. Konfidensialitas atau kerahasiaan adalah kewajiban untuk menyembunyikan nama narasumber informasi atau informasi itu sendiri dari pihak ketiga dalam kondisi tertentu. Hal ini sama seperti menjaga privasi seseorang. Konfidensialitas harus dijaga karena kemampuan untuk menyimpan rahasia merupakan kewujudan otonomi individu. Setiap orang butuh ruang pribadi. Konfidensialitas membutuhkan rasa saling percaya. Konfidensialitas penting untuk mencegah tindakan menyakiti orang lain, dan yang terakhir konfidensialitas merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan kelompok sosial. Dari materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa privasi adalah kerahasiaan pribadi, kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Privasi dalam media banyak terdapat problematika, karena privasi seseorang sudah bisa diacak-acak oleh orang lain melalui media. Dan saran yang dapat disampaikan ialah diharapkan semua mahasiswa memiliki keterampilan dalam komunikasi nonverbal dan tidak hanya pandai dalam komunikasi verbal. Karena di dalam komunikasi verbal pasti terdapat pesan nonverbal yang bisa menjadi cermin dari apa yang telah diucapkan serta kepribadian dari seseorang. Selain itu,
Kita semua harus benar-benar memahami makna dari pesan narkoba itu sendiri. Jangan sampai terjadi salah tafsir yang berujung pada keadaan yang tidak diinginkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.